Oke, assalamualaikum. Kita kemarin ada yang tanya masalah arem outnya kok bisa lincah dan bekonya kok bisa, dan di mana letaknya di sini. Kalau kita menghadap ke kabin sebelah kiri, ini untuk arem dan ini untuk boom, dan ini relip induk ya. Jadi untuk mengatasi trouble yang lambat ataupun aremnya nggak sesuai lah, kita bisa setel ya dari sini. Relip satu-satu ini boom, begitu juga di sini dan di bawah. Dan kalau dari setel pun nggak mau juga, bisa jadi di shuttle. Tapi kita memastikannya boomnya arem tarik atau arem sorong atau arem in atau arem up yang lambat, memastikannya bisa kita rocker selang pipa di sini atau di sininya. Nah, caranya kalau memang dia shuttle-nya yang bermasalah, terus kita jangan kita sikit-sikit ganti, harus kita pastikan dulu bahwasannya itu shuttle bermasalah ataukah tabung silinder aremnya sana yang bermasalah ataukah tabung boom yang bermasalah. Jadi kalau yang turun-turun, kemarin ada juga yang nanya, bang kok boomnya turun sendiri terus boomnya naik lambat. Ya kalau turun sendiri atau lambat bisa jadi di relipnya ini, relip satu ini ada kebocoran untuk chassis. Kalau di strip 5 Hitachi X200, dia disitunya ada setelan, dia holding itu ada setelannya. Itu pastikan dulu o-ring-o-ringnya bagus semua. Kalau situ udah bagus semua dan udah pasti, baru kita ke tabung silinder. Karena di tabung silinder pun bisa jadi dia boom turun atau lambat dia di bagian seal kompresnya. Untuk relip induk dia fungsinya ya mungkin udah pada tahu lah fungsinya apa kan. Terus ada lagi yang nanya Hitachi X200 strip 5 head dan packing head baru semua tapi mesin tetap panas. Kita pastikan dulu tekanan rolik berapa, kelebihan pun dia bisa panas. Terus sirkulasi ulikuler ini yang dari palep ke ulikuler, dari ulikuler ke tangki, dan filter elemennya gimana, bagus tidak. Situ pun berpengaruh. Sirkulasinya tidak bagus, bisa jadi mesin panas. Terus water pump gimana, bagus tidak. Injeksi pom di sini dia ada tandanya dia. Dia standar atau tidak, atau ketinggian atau kerendahan. Biasanya kerendahan sih asapnya putih atau dia melebab. Lembab lah dia gasnya kalau kerendahan. Kalau ketinggian dia kering, cenderung ke suara klepnya kasar, ketinggian. Jadi ya pada intinya semua komponen itu harus dipastikan dulu, harus kita cek semua gitu ya. Itulah yang saya tahu kan, semoga bermanfaat. Oke, kalau kurang detail ya mohon maaf, karena cuaca pun tidak mendukung untuk menjelaskan lebih lain, takutnya hujan kan. Ini posisi alatnya lagi ganti seal center joint, lagi nunggu barang. Ini alat chassis
X210 sama X200 strip 5 memang beda komponen palep, cuman cara kerjanya semua sama, tinggal kita menguruti jalur-jalurnya. Untuk engine panas di mana jalur-jalurnya, penyebab dia panas itu harus kita pastikan dulu. Untuk bagian hidrolik kok lambat dia, kemana penyebabnya, kemana jalurnya, itu harus kita perhatikan dulu. Semua harus kita sesuaikan, semua pressure dengan komponen-komponen ini semua. Ketinggian pressure mesin tidak sanggup jadi panas, kerendahan pressure alat lambat. Semua harus kita balik lagi ke orang yang di lapangan, gimana cara dia inilah mengatasi itu semua. Pada intinya seperti itulah. Kalau kurang lengkap ya mohon maaf. Untuk suhu yang lebih paham tentang Hitachi, kalau saya sih ya nggak paham banget, cuman kan menurut pengalaman saja seperti itu. Kalau saya mengatasi trouble, tetap ada panduan katalog, tetap ada itu, hanya untuk membaca jalur-jalurnya saja. Dan satu lagi, kalau strip 5 X200 strip 5 misalnya lemah dia sebelah arem atau boom yang lemah, dia pokoknya arem, trek kiri swing lemah, atau boom bucket trek kanan lemah, untuk beberapa jam kerja pastikan pump control yang kalau di strip 5 ada dia di sebelah sini dia, yang selang ke regulator, itu pastikan lu pump controlnya bagus. Dan begitu juga chassis kan dari shuttle dia diambil untuk nyudutkan pompa yang ke regulator. Kemarin ada juga yang terkecoh gitu kan, bolak balik dia bongkar head, gosok ganti, dan hanya 1 jam lemah kembali. Tadi kita pastikan dulu pump kontrolnya yang untuk menyudutkan pompa ke sana bermasalah tidak, dia mencukupi enggak, dia pressure-nya untuk ada enggak tekanan dia ke sana. Seperti itu kalau menurut saya. Dan caranya kalau strip 5 cara itunya gimana cara memastikannya? Kalau saya sih yang selang dari sini yang ke regulator untuk strip 5 X200 strip 5 nih ya, untuk memastikan pump kontrolnya bagus atau tidak, yang selang dari sini ke regulator, saya ambil minyaknya dari sini, dari mana yang perih dari sini bebas lah, atau dari cas pom. Bentar, oke ya. Kalau untuk strip 5 ya, dia selang ini kan untuk menyudutkan pompa. Kalau saya bilang bisa diambil dari sini minyaknya. Kalau menurut memastikan pump kontrolnya bagus atau tidak, kita ambil dari sini minyaknya, tidak masalah kalau menurut saya. Karena kemarin saya kena seperti itu, bermasalah dia setengah jam, lemah sebelah. Saya coba ke situ dan ternyata bisa, ya udah pump kontrolnya tidak diganti dan saya lanjutkan ke situ aja, dua-dua sekalian saya pindahkan ke situ. Ya satu-satu pun boleh ya, tergantung penyelesaian masing-masing lah. Kalau saya pindahkan dua-dua biar tidak bermasalah. Itu untuk di X200 strip 5. Dan ada yang nanya X200 strip 2. Saya kurang paham komponen itu. Cuman saya pernah rombak dari main pump, palep, semua saya rombak ke strip 5 semua. Yang saya ambil hanya mesin dan komponen lain lah, seperti motor swing, travel motor, palep dan main pump saya rombak dengan strip 5 semua. Karena saya tidak paham strip 2 atau strip 3 kan, saya rombak saja dengan
strap 5 semua komponen. Alhamdulillah berhasil, dan alatnya kerja sekarang, alatnya ditakengon sekarang. Seperti itulah. Oke, kalau gitu mohon maaf kalau kurang jelas ya, karena memang seperti ini saya menjelaskan. Kalau memang kurang jelas mohon maaf, tapi semoga bermanfaat sedikit atau banyaknya. Oke, assalamualaikum, salam kuku baja, assalamualaikum.